Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Aziza. Raja-raja yang memerintah Singasari yang pertama Ken Arok 1222 sampai 1227 Masehi. Setelah berakhirnya kerajaan Kediri, kemudian berakhirnya kerajaan Singasari. Pusat kerajaan Singasari kira-kira terletak di dekat Kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok berhasil tampil sebagai raja. Walaupun ia berasal dari kalangan rakyat biasa, menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak seorang petani dan desa Pangkur di desa Timur Gunung Kawi, daerah Malang. Ibunya bernama Ken Endok. Diceritakan bahwa pada waktu masih bayi, Ken Arok diletakkan oleh ibunya di sebuah makam. Bayi ini kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Akibat dari didikan dan lingkungan keluarga pencuri, maka Ken Arok tumbuh menjadi seorang penjahat yang sering menjadi buronan pemerintah. Itulah kerajaan pertama yang diperintahkan oleh Ken Arok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cirak Nirza Ahmad M. sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang Anuspati dengan Toh Joyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1227 Masehi, Anuspati naik tahta kerajaan Singhasari. Ia memerintah kerajaan Singhasari selama 21 tahun. Akan tetapi, ia belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Lambat laun, berita tentang pembunuhan Ken Arok sampai pula kepada Toh Joyo. Toh Joyo adalah putra Ken Arok. Oleh karena itu, ia mengetahui pembunuhan ayahnya adalah Anuspati. Maka Toh Joyo ingin membalas dendam, yaitu dengan cara membunuh Anuspati. Toh Joyo mengetahui bahwa Anuspati memiliki kesukaan menyabung ayam. Maka ia mengajak Anuspati untuk menyabung ayam. Pada saat menyabung ayam, Toh Joyo berhasil membunuh Anuspati. Anuspati dimandikan di Candi Kidal dekat Kota Malang. Sekarang Anuspati meninggalkan seorang putra bernama. Berhasil membunuh Anuspati, Toh Joyo naik tahta. Masa pemerintahannya sangat singkat. Ronggayuni yang merasa berhak atas tahta kerajaan menuntut tahta kepada Toh Joyo. Ronggayuni dalam hal ini dibantu oleh Mahesa Cempaka, putra dari Mahesa Wangateleng. Menghadapi tuntutan ini, maka Toh Joyo mengirim pasukannya di bawah Lembu Ampal untuk melawan Ronggayuni. Kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Toh Joyo dengan pengikut Ronggayuni. Dalam pertempuran tersebut, Lembu Ampal berbalik memihak Ronggayuni. Serangan pengikut Ronggayuni semakin kuat dan berhasil menduduki istana Singhasari. Toh Joyo yang berhasil meloloskan diri dan akhirnya meninggal di daerah Katang, Lumbang akibat luka-luka yang dideritanya. Uni naik tahta kerajaan Singhasari pada tahun 1248 Masehi. Ronggayuni bergelar sebagai Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam memerintah, ia didampingi oleh Mahesa Cempaka yang berkedudukan sebagai Ratu Anggabaya. Mahesa Cempaka bergelar Narasimha Murti. Di samping itu, pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana juga mengangkat putranya yang bernama Kartanagara sebagai Raja Muda atau Yuwa Raja. Pada saat itu, Kartanagara usianya masih sangat muda. Negara pada tahun 1298 sampai 1292 Masehi. Pada tahun 1298 Masehi, Kartanagara naik tahta menggantikan Ronggayuni. Ia bergelar Sri Maharaja Diraja atau Sri Kartanagara, merupakan raja yang paling terkenal di Singhasari yang bercita-cita untuk menjadikan kerajaan Singhasari menjadi besar. Untuk mewujudkan cita-citanya, maka Kartanagara melakukan berbagai usaha seperti perluasan daerah Singhasari. Kartanagara menginginkan wilayah Singhasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Beberapa daerah berhasil ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat, Dayak, Maluku, Sunda, dan Pahang.
Penguasaan daerah ini berada di luar Jawa yang merupakan pelaksanaan politik luar negeri bertujuan untuk mengimbangi pengaruh kewilayahan dari Cina. Pada tahun 1275 Masehi, Raja Kertanagara mengirimkan ekspedisi Melayu di bawah pimpinan Mahesa Nabrang. Sasaran dari ekspedisi ini untuk menguasai kerajaan Sriwijaya. Akan tetapi untuk menguasainya harus menyela daerah sekitarnya termasuk bersahabat dan menanamkan pengaruh Singhasari di Melayu. Sebagai tanda persahabatan, Kertanegara dan Amang Melayu akan menjalin politik kerajaan yang baik. Agama. Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk Shiva dan Buddha. Sebagai contoh, berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara sendiri penganut aliran Tantrayana. Usaha untuk memperluas wilayah dan mencari dukungan dari berbagai daerah terus dilakukan oleh Kertanegara. Banyak pasukan Singhasari yang dikirim ke berbagai daerah antara lain ke Tanah Melayu. Oleh karena itu, kekuatan ibu kota kerajaan berkurang. Keadaan ini diketahui oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap kekuasaan Kertanegara. Pihak yang tidak senang antara lain adalah Jayakatwang, penguasa Kediri. Ia berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara saat yang dinantikan oleh Jayakatwang ternyata telah tiba. Istana kerajaan Singhasari dalam keadaan lemah, pasukan kerajaan hanya tersisa sebagian kecil. Pada saat itu Kertanegara sedang melakukan upacara keagamaan dengan pesta pora, sehingga Kertanegara benar-benar lengah. Tetapi tiba-tiba Jayakatwang menyerbu istana Kertanegara.